Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai, ini merupakan kesempatan luar biasa buat saya ya, sebagai guru PJOK di SMP 1 Brangsong. Selain ada Bu Erwin, ada Pak Eko, kebetulan saya punya kesempatan untuk belajar di PKG Diseminasi Kabupaten Geladis 2, gitu. Jadi di sini saya akan menyampaikan RTL saya bahwa rencana tindak lanjut setelah saya diseminasi di sana, daring, luring, yang terakhirnya membuat seperti ini ya. Nanti mohon kritik sarannya untuk rencana tindak lanjut saya, begitu Bapak Ibu. Sebelum kita masuk ke paparan saya, begitu, ada baiknya kita gel dulu gitu. Ini saya dapat dari kepala saya sendiri ya. Karena kemarin kebetulan pas ada kobra gitu ya, saya ditawari Bu Ratna gini. Gimana ya? Mau ini. Ini aja Bu, kobra. Wah, langsung ternyata alhamdulillah itu ide dari Bu Nani dan Bu Ratna terrealisasi, ada kobra. Tepuk tangan dulu untuk Bu Ratna, Bu Nani dan kawan-kawan. Oke. Ya, gel-gelnya ini bukan gel-gel resmi ya. Nanti kalau nggak dipakai nggak apa-apa. Cuman ini saya pakai untuk diri saya dulu gitu ya. Kalau saya bilang tepuk kobra, prok, komunitas, prok, belajar, prok, sepebra, prok, serba bisa. Gitu ya. Nah, karena kobra. Gitu ya. Bisa ya? Komunitas, belajar, sepebra, serba bisa. Oke. Berdiri. Oke. Mari kita berdiri. Mohon izin Pak Fasilitator, ini agak kacau, enggak apa-apa. Oke, tepuk kobra. Komunitas, belajar, sepebra, serba bisa. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi nggak usah sepaneng ya ini, karena memang kita biasa sama Pak Teguh, tenang, santai, kalau terlaksana insya Allah. Gitu Ini ada flyernya kobra, komunitas belajar sepebra. Wah, itu ada ularnya. Itu bukan pelang saya, itu hanya berarti ular pun juga bisa bersahabat dengan kita, gitu insya Allah. Langsung kita ke paparan saya saja ya. Mohon maaf ini. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tidak ada gangguan. Iya. Ini saya operator sendiri saja tanpa pointer, tapi nggak apa-apa ya karena saya mandiri. Bismillah gitu. Ya, di sini saya punya RTL, rencana tindak lanjut, yang memang intinya aktivitas gerak berirama sama dengan Bu Ermin tadi juga, tapi namanya beda. Mungkin isinya agak sedikit beda gitu. Di sini nama proyek saya yaitu Proyek Modifikasi Senam Irama, atau saya singkat sendiri Prodif Nama itu. Pokoknya ya itulah, pokoknya Prodif Nama. Iya, di Prodif Nama ini ya. Jadi intinya Proyek Modifikasi Senam Irama adalah sebuah program pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Wah, langsung kita lihat dulu contohnya. Karena sebelum saya ada PKG ini, saya juga di dalam pembelajaran saya juga sudah sebenarnya melaksanakan, cuman istilah-istilahnya jadi menjadi lebih keren gitu ketika PKG gitu. Jadi ini sedikit ada videonya misah-misah ini, saya soalnya nggak bisa gabungin jadi satu, wis tidak apa-apa ya Bapak Ibu ya, mohon maaf ya. Ini salah satu contohnya gitu ya, ketika kita ada proyek modifikasi senam irama yang murni 100% waktu itu karyanya anak-anak. Ini ada timnya Mas Ryan, Mas Rio, ada Mbak Jani, ada Mas apa jenenge? Saya sekarang ini lupa. Wah, Mas Allah. Ya Allah. Belum terkanu ya. Oh ya, maaf. Lah jenenge biasa dalam kehidupan itu kadang gitu.
Nah, itu ada Ryan, ada Jenny, ada Risma, ada Rio. Saya sengaja itu konsepnya, saya senang orang-orang yang berkarakter gitu. Jadi saya nggak milih yang wah semuanya ayum nih, enggak. Saya biasanya senangnya malah melihat teman-teman ya. karena yang cantik cukup kameramen gitu ya. Rano pakai aduh ya Allah, kenal lagi. Oke. Manisnya Bapak Ibu nanti dilihat ya. Ini sedikit contoh ya jadi proses. Jadi sederhana saja. Anak-anak geraknya itu saya beritahu bahwa yang mudah-mudah saja. Contohnya kalau gerak kaki apa? Single step, double step gitu-gitu aja. Yang enggak terlalu susah koyok caca-caca itu berat. Yang pelan-pelan aja. Ini contohnya monggo dilihat. Sinyalnya. Aduh, Masya Allah ya, luar biasa. Tethering pakai kita saja ya, aula ternyata kurang memadai. Tidak apa-apa ya. Teknis. Mohon maaf sebentar Bapak Ibu ya. Silakan ya. Mana ini? Redmi Note, ayo keluar. Mana kok tidak ada Redmi Note saya? Astagfirullahaladzim ya. Oh ya gitu ya, alhamdulillah. Jadi memang ini sengaja videonya nunggu kameramannya datang. Gitu. Oh iya betul. Ya bentar. Oh iya bagus. Ternyata kita tidak ini apa-apa, contohnya sedikit saja nggih. Jadi intinya seperti itu Bapak Ibu, contohnya sudah sekitar beberapa menit karena memang kendala teknis. Kita langsung lanjut ke bisa ya.
Meskipun mungkin mereka juga mencari sumber untuk membuatnya pasti, tapi tetap dimodifikasi gitu nggih. Jadi meskipun kadang ritme dengan musiknya kurang dikit pas, tidak masalah karena anak-anak memang perlu seperti itu. Penting berani mencoba, berani melakukan gitu nggih. Oke, ya ini. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Setelah tadi kita sudah melihat contohnya, dan di program ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas ya, kreativitas sama meningkatkan psikomotor anak-anak melalui pembuatan video senam irama tersebut gitu nih. Jadi berikutnya latar belakangnya senam irama merupakan salah satu jenis olahraga yang memadukan gerak ritmis dengan musik ya. Biasanya sebenarnya nggak apa-apa nggak pakai musik, pakainya ketukan atau hitungan tuh nggak masalah. Cuman kan lebih menarik mosok senam hitungan 1 sampai 8 terus kan males ya pasti. Makanya kenapa ada musik itu di dalamnya, karena biar lebih menyenangkan di situ. Kayak kemarin contohnya Pak Arif gitu ya di depan, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Pak Arif. Ya. Gitu ya. Nah di situ program ini dirancang untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan kreativitas dan keterampilan motorik atau psikomotor melalui proses belajar yang menyenangkan gitu. Maksudnya di sini gimana? Ya pasti senang, insya Allah senang. Anak-anak itu ketika mereka berkumpul mencari sesuatu yang baru dan gerak-gerak gitu ya, pasti senang insya Allah. Terus berikutnya adalah memberikan pemahaman ke rekan-rekan ya komunitas belajar Kobra ini bahwa di intra PJOK pun insya Allah potensi untuk dilakukan di dalam entah populer atau P5 gitu ya. Tapi sementara ini program ini saya buat untuk intra saya dulu. Karena P5 juga masih ada berjalan di tema lain. Jadi sementara program ini saya pakai untuk intra pembelajaran saya terlebih dahulu. Kurikulum Merdeka pembelajaran berarti pada peserta didik intinya ini. Terus berikutnya tujuan ya. Tujuan dari proyek ini adalah membantu peserta didik untuk mengembangkan keterampilan psikomotor atau motoriknya dengan kreativitas, percaya diri, menerapkan asas dari oleh dan untuk peserta didik. Selain itu, proyek ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa kerjasama, tanggung jawab ya di antara peserta didik satu dengan yang lain. Nah, ini prosesnya ya. Pertama merancang gerakan, kedua menerapkan gerakan, ketiga menampilkan hasil. Gitu nggih. Saya lanjut. Berikutnya kompetensi yang diharapkan melalui proyek ini ya, nanti diharapkan dapat merancang. Pertama mereka bisa merencanakan gitu bahwa gerakan yang sekreatif mungkin, yang otentiknya mereka gitu. Jadi nggak harus terpaku pada gerak spesifik yang sudah ada gitu ya. Contoh gerakan butterfly gitu harus seperti ini. Mereka punya gerakan lain selain butterfly, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting tetap selaras, luas gitu gitu. Berikutnya adalah mempelajari gerakan senam irama dengan sederhana dan terkoordinasi gitu. Berikutnya bekerja sama dengan teman dalam merancang dan menentukan gerakan senam irama. Berikutnya yang paling akhir adalah menampilkan hasilnya. Seperti tadi itu dulu di tahun mereka saat kelas 8 itu Mas Ryan dan kawan-kawan itu menampilkan hasil karyanya. Selain dengan penilaian saya waktu itu juga dikirim untuk lomba. Waktu itu lomba apa ya? Saya lupa. Nah, senam belajar Pancasila lagi, betul. Terima kasih Bu Nani. Berikutnya tahapan pelaksanaan proyek. Proyek ini dibagi beberapa tahapan. Di tahap satunya yaitu perencanaan, 2 pembuatan gerakan, 3 penyempurnaan, dan 4 presentasi. Dalam perencanaan ya tentu bahwa anak-anak dituntut untuk saling mencari sumber, terus merencanakan mau gerakannya seperti ini, waktunya sekian, terus hitungannya 1/8 atau 2/8 dan seterusnya gitu ya. Tahap 2-nya pembuatan gerakan, pembuatan gerakan setelah tadi berembuk, terus akhirnya dicoba setelah dicoba, pasnya gini, setelah gerakan ini enaknya seperti itu dan seperti ini gitu. Terus ketiganya tahap penyempurnaan ini maksudnya gimana? Jadi di situ guru melakukan evaluasi dan menyempurnakan gerakan seandainya dalam transisi dari gerakan A ke B kurang selaras, kita kasih masukan. Nah, yang bagus tuh gini kayaknya. Mas Ryan yang enak kayaknya gini kayaknya. Tapi kalau masukan Pak Teguh
kurang pas di ini ya ada apa-apa pakai itu saja. Biasanya seperti saya seperti itu biasanya. Di tahap 4 presentasi, jadi menampilkan hasil karya senam irama mereka kepada orang lain. Ya kayak tadi diupload ke YouTube gitu, biar mereka biasa di YouTube gitu ya Bu ya. Biar mereka terbiasa untuk punya karya. Karena hari ini mungkin kita nggak kayak sing delok 50, 100 gitu kayak nggak penting gitu. Tapi itu akan menjadi sesuatu hal yang luar biasa ketika mungkin mereka udah jadi seseorang yang pernah kayak gini tahapan saya itu gitu. Jadi meninggalkan apa ya namanya prasasti diri sendiri gitu gitu. Gitu ya. Nah lanjut. Struktur program, ya, jenis kegiatannya di sini pembelajaran intra, potensi P5 project ya, project modifikasi senam irama. Maksudnya gimana ya? Jika memang nanti ada tema-tema yang pas terhadap program saya ini, siapa tahu gitu bisa masuk di program P5 gitu. Contoh waktu dulu itu ketika saya Bu Armin, baton itu ya, bangun kesehatan mental melalui outbound gitu gitu. Jadi ini mungkin salah satu program berikutnya yang jika ada lagi kalau mau dipakai ya alhamdulillah, kalau tidak ada apa-apa. Jadi skala programnya kita dilakukan pada jenjang SMP kelas 7 fase D di kelas saya ya, kelas A sampai G. Mungkin kalau Pak Eko Kersa nanti juga sama melaksanakan saya gitu. Terus waktu pelaksanaan pada jam PJOK kelas 7, tempat pelaksanaan bisa di kelas dulu, setelah itu di yang lebih nyaman kayak Serambi Musala atau mungkin tempat yang lain yang lebih terbuka. Peran anggota Kombel, ketua Kombel bersama kepala sekolah sebagai pembuat kebijakan dan penanggung jawab serta rekan guru sejawat sebagai kolaborator. Mitra dalam komunitas belajar ya, strukturnya dan peran rekan sejawat Kobra dalam proyek ini. Ini hanya reng-rengan dari saya gitu nanti bisa disempurnakan lagi. Mungkin ketua Kobra Bu Berka dan Bapak Kepala Sekolah gitu ada pembuat kebijakannya. Terus Bu Triana sebagai sekretaris Kobranya membantu administrasinya, Bu Nani Esa sebagai bendahara Kobra. Jika memang program ini berjalan ya dibantu untuk penyusunan RAB-nya gitu gitu. Terus Bu Nurul Jannah ya guru prakarya, itu sebagai teman diskusi saya, terus sebagai moderator proses pengambilan dokumentasi gitu gitu. Karena penting kita ketika diskusi dengan teman-teman yang kita nyaman itu penting. Jadi ide-ide kita akan keluar gitu. Ya, Pak Eko senyum-senyum Pak Eko ya. Gitu ya. Terus ada Bu Ratna sebagai Wakil Rilun dan juga anggota Kobra gitu ya, berdiskusi terkait penentuan hari pelaksanaan gitu ya. Terus Bu Ermin dan Pak Eko sebagai guru PJOK sebagai tempat diskusi saya dan sharing saya terkait macam-macam gerakan yang boleh dilakukan nantinya oleh peserta didik, batasannya seperti apa dan seterusnya. Gitu gitu. Terus ada guru lain seperti guru-guru mapel lain mungkin yang masuk dalam situ dalam anggota Kobra bisa menjadi kolaborator dan pemberi umpan balik. Ini perkiraan lini masa saya. Ya, di minggu kedua ini di tanggal 15 saya anggap masih di minggu kedua di bulan November gitu ya, yaitu pembuatan program dan pemaparan di Kombel Kobra gitu. Terus berikutnya di minggu ketiga November berikutnya setelah tanggal 15 ini insya Allah penyempurnaan program masukan ketika paparan seperti ini. Berikutnya masih di minggu ketiga dan minggu keempat yaitu pelaksanaan program Prodif nama Project Modifikasi Senam Irama sekitar 2 minggu. Terus setelah itu di minggu ke 1 Desember presentasi kelompok pada pembiasaan Jumat Siat boleh jika memang ada, jika tidak ada ya dilakukan ketika pembelajaran saya gitu. Terus setelah itu minggu kedua Desember evaluasi dan refleksi pelaksanaan program. Kurang lebihnya seperti itu lini masanya. Terus pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Ini aset-aset kita. Yang pertama aset manusia atau sumber daya manusia gitu kan. Ada Bapak Kepala Sekolah, Ketua Kobra yang sangat support terhadap kegiatan-kegiatan baru yang positif seperti ini gitu ya. Terus rekan guru penggerak, ada Bu Berka, Bu Nani, terus ada Bu Diana yang akan menyusul, terus apa lagi ya? Lupa saya. Intinya guru penggerak menjadi sumber daya manusia yang bisa mensupport kami yang masih belajar juga gitu. Terus guru teman sejawat dan peserta didik. Berikutnya aset fisik, sarana prasarana mendukung.
Pembelajaran aktivitas gerak-gerak seperti layar dan LCD proyektor, laptop, speaker, ruang kelas, serta serambi musola. Aset lingkungan alam, lingkungan tempat sekolah yang sangat mendukung karena mudah terjangkau, teduh gitu, tempatnya enak untuk berlatih pembelajaran produktif nama ini. Aset agama dan budaya, budaya guru, orang tua, wali, lingkungan yang senang menjaga adat dan budaya, aspek kolaborasi agama dan budaya gitu ya. Aset sosial, dukungan dari Dewan Komite, terus aset finansial ada dari bos komite dan dana-dana lain. Terus aset politik ada kebijakan bapak kepala sekolah, manajemen sekolah, dan kompel kobra. Berikutnya rencana evaluasi. Rencana untuk kegiatan ini adalah diperoleh dari 2 tahap. Yang pertama hasil pengamatan peserta didik dan guru pada saat salah satu kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Berikutnya hasil pengamatan pada saat anak melakukan gerakan senam sederhana pada saat kegiatan pembiasaan, bisa diperoleh dari display dan wawancara dengan kompel kobra serta rekan guru. Berikutnya kalau nggak salah hambatan ya, kemungkinan tantangan dan solusinya. Di sini ada jadwal kegiatan sekolah yang mungkin di akhir-akhir tahun ini padat gitu ya. Jadi harus berbenturan dengan mungkin HUT, terus acara HUT PGRI dan seterusnya, sehingga solusinya membuat rencana jadwal yang fleksibel agar dapat menyesuaikan dengan keadaan yang berbenturan. 2. Pemahaman awal anak terkait gerakan dalam berak bernama yang masih sangat minim gitu ya. Jadi solusinya memberikan pembendaharaan gerak kepada anak dalam setiap kelompok kecil. 3. Kurangnya semangat dan motivasi anak. Solusinya memberikan penjelasan dampak dari kegiatan proyek ini bagi diri sendiri ataupun bagi sekolah. Gitu. Sepertinya ini sudah selesai. Ya, sudah sampai ke slide terima kasih. Jadi terima kasih Bapak Ibu, itu sedikit pemaparan kami atau saya di proyek modifikasi senam irama atau Prodiv nama. Sesi berikutnya mohon Bapak Ibu untuk berkenan memberi masukan, pertanyaan ataupun saran kepada saya sebagai narasumber gitu ya. Itu saja. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya untuk memberikan sarannya. Mungkin Bapak Kepala Sekolah, Pak Putih. Monggo, Kak, ada yang tanya? Oh iya, Bu Nani ya, baik hati sekali Bu Nani mau bertanya. Baik, terima kasih Pak Teguh, luar biasa sekali tadi dalam penyampaian rencana tindak lanjut ya. Tadi disampaikan bahwa rencana tindak lanjutnya ada di kelas 7. Nah, apakah dari rencana tindak lanjut tersebut dari Bapak tidak terbesit untuk lebih istilahnya di sini selain dari kelas 7 tersebut, atau memang hanya di kelas 7 itu, atau memang ada rencana yang lebih luas lagi. Kemudian yang kedua, sama tadi dengan yang kami tanyakan dengan narasumber pertama, bagaimana dalam hal ini Bapak dalam mengukur, ya tadi kan sudah dilaksanakan, mengukur keberhasilan anak dari apa yang sudah Pak Teguh sampaikan tadi. Terima kasih Pak, itu dari kami. Alhamdulillah, terima kasih Bu Nani untuk pertanyaan. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama apa tadi? Oh ya betul. Yang lanjutnya apakah nggak ada rencana untuk kelas-kelas jenjang yang lain gitu ya? Seperti yang saya tadi sampaikan bahwa sementara program ini untuk kelas yang saya ambil dulu di intra. Jika ada masukan dari Dewan Kobra atau komunitas belajar Kobra atau mungkin manajemen sekolah, kayaknya baik juga Pak, ayo kita angkat ke P5, jadi kan bisa ke jenjang yang lain gitu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, sementara di kelas 7 yang saya ampuh gitu Bu. Yang kedua berkaitan dengan indikator atau penilaiannya seperti apa. Nanti sebenarnya ada rubriknya yang paling mudah adalah asesmen teman sejawat. Yang paling penting itu karena ini dari peserta didik dan untuk peserta didik. Jadi saya menekankan bahwa penilaian yang utama adalah dari peserta didik, hampir mungkin 60-70%. Yang dari saya hanya bersifat
masukan seperti itu. Begitu Bu Nani? Oh boleh. Oke, Pak Teguh, setunggal lagi. Tentunya dalam pembelajaran ya, tadi kan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dari sekian peserta didik Pak Teguh dikata satu kelas 32, apakah semuanya tertarik? Nah, pertanyaannya, apakah semuanya tertarik? Dalam ini tadi yang disampaikan untuk hambatan, tadi kan kebanyakan dari luar, ya dari luar kelas itu. Sementara pembelajaran Pak Teguh tadi berorientasi pada peserta didik. Adakah kendala-kendala yang berasal dari kelas Bapak tersebut? Terima kasih, monggo. Seperti yang dikemukakan tantangan dan solusinya, yaitu kurangnya semangat dan motivasi anak, begitu Bu. Jadi itu kembali lagi kepada kita sebagai pendidik gitu ya, bahwa gimana kita mempersiapkan ketika tampil di depan anak, membuat mereka untuk tertarik gitu ya. Jadi apapun caranya, saya rasa kita semua bisa. Yang penting kita tuh siap dulu. Ketika kita nggak siap di depan ngomongnya maaf gelagak-gelagu, mereka nggak paham, pasti mereka nggak tertarik. Tapi ketika kita kasih stimulus, contoh menayangkan kayak tadi sedikit video bahwa kakak kelasnya dulu bisa loh, Mas Ryan bisa loh, Mas Rio bisa loh. Oh ternyata sesederhana itu, dan berarti mereka nggak akan terbebani. Oh senam irama gitu kayak sing ibu-ibu yang mimpin itu luar biasa susahnya, enggak. Jadi mereka punya contoh lain bahwa sesederhana itu loh cara melakukannya. Itu Bu Nani. Ada lagi mungkin dari kakak-kakak, Mas Aswi, Pak Arif, Pak Eko mau cukup gini. Pak Eko luar biasa. Biar gak ngantuk kita tepuk kobra dulu ya. Minta tolong berdiri Bapak Ibu. Oke. Sebelum kita akhiri, kita tepuk kobra terlebih. Tepuk kobra. Komunitas belajar sepebra serba bisa. Tepuk tangan dulu. Iya, alhamdulillah dengan tepuk kobra tadi sebagai penutup kita pada siang hari ini. Terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah, Ibu Ketua Kobra, Bu Firka dan jajarannya, ada manajemen sekolah, ada Bu Ratna, Pak Budi dan seterusnya. Terus audiens, Bapak Ibu anggota Kombel Kobra, luar biasa, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini ada sedikit manfaatnya, meskipun banyak guyonnya gitu kan. Tidak lebih tidak kurang, saya hanya manusia biasa, saya masih perlu sangat belajar, entah dari senior, dari junior, dari kakak-kakak PPL yang masih fresh ilmunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian berikutnya bagaimana kita punya brand, tadi kan Kobra nih, sudah punya brand Kobra. Kita punya lagu Mas Sepebra. Bagaimana kalau kita tanyakan kepada guru Hari Olahraga Nasional, kita akan mengundang instruktur. Pada saat instruktur itu memberikan contoh di depan dengan tempo yang sangat cepat dan anak-anak belum tahu gerakannya, yang terjadi itu anak-anak malah nyawang instrukturnya dengan gerakan. Karena itu besar harapan kita kalau bisa ada brand gerakan senam yang di situ pada saat kita keluar dan sebagainya, dia dalam bentuk yang panjang. Kita punya brand pada saat kita harus mengedepankan sepeda seperti apa. Harapannya ada kegiatan namanya kegiatan Jumat Pagi. Salah satunya adalah Jumat Sehat. Jumat Sehat ini harapannya semua anak bisa menirukan walau gerakannya diulang-ulang. Misalnya hanya 4 gerakan tetapi disikluskan menjadi 12, 4, nanti kembali ke 1 lagi, ke 4 lagi, kembali ke 1 lagi, ke 4 lagi. Durasi waktunya bisa. Nah ini harapan saya juga secara pribadi ini sudah diberikan kepada anak-anak tidak dengan musik dulu, tetapi ada gerakan dasar. Setelah gerakan dasar lagi 8-9 nanti di guru olahraga yang tetapi kemudian bisa diterapkan di
Oke, demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkembang nanti dari sekolah sudah dari berakhir. Luar biasa sekali teman-teman dari PCOK yang telah menyampaikan obrolannya tadi. Terima kasih Pak Atuh, tadi yang ngantuk dari pertama nih Pak. Alhamdulillah begitu semangat yang dari beberapa sekolah untuk ini adalah merupakan awal dari kegiatan obrolan. Itu mungkin hal-hal yang kaitannya mungkin berlanjut. Klik pertama, kemudian yang berikutnya bisa ditindaklanjuti, tantangan dan solusinya nanti bisa disampaikan oleh teman-teman yang hebat-hebat di spektrum saya kita ini. Kemudian mungkin untuk kegiatan hari ini terima kasih sekali Bapak Kepala Sekolah yang telah memberi motivasi untuk hari ini dan memberikan solusi hal-hal yang kaitannya untuk kemajuan bersama di obrolan. Kemudian Bu Erwin untuk dan Pak Atuh yang sudah disampaikan bisa kita kembalikan untuk ada hal-hal kaitannya pemberian reaksi yang terusnya nanti bisa disampaikan. Monggo Bu Erwin bisa. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, luar biasa.